Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di pembahasan yang kemarin kita berhenti sampai asal muasal syahadat. Mengapa awal mulanya syahadat? Kita kemarin sudah membahas. Dan sekarang kita akan melanjutkannya. Dan ketika terciptanya syahadat itu, maka Allah mengenalkan yaitu Rasulullah Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasulnya. Maka Allah berfirman, dan tidakkah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, atau diutusnya dirimu alam semesta menjadi ada. Kemudian Nur Muhammad mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun wujudullah. La ilaha illallah Nuri Muhammad hakullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Ketika itu memang baru hanya ada dua zat maujud, yaitu Zat Allah dan Zat Nur Muhammad. Kemudian Allah berkehendak untuk membuat alam semesta dan seisinya. Tujuannya adalah agar mereka mengenal Allah. Lalu Allah membuat alam semesta dan seisinya dengan Nur Muhammad. Maka bisa dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah induk cikal bakal terjadinya sesuatu, termasuk tubuh kita ini. Ketika Allah berkehendak membuat alam semesta dan seisinya agar mereka mengenal Allah. Jadi tujuannya Nur Muhammad diciptakan, dan tujuannya Allah menciptakan Nur Muhammad beserta isinya. Tujuannya yaitu hanya untuk supaya makhluk itu mengenal Allah. Kemudian Allah berkata kepada diri Nur Muhammad, Kun sholli ala Muhammad. Atau biasanya bahasa syariat kita ini Sallallahu ala Muhammad. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sini pada saat Allah berkata Kun sholli ala Muhammad, lalu terjadilah pembelahan diri. Jadi Nur Muhammad itu membelah diri menjadi 4 bagian. Bagian pertama dari Nur Muhammad, Allah menciptakan kolam. Kolam itu apa? Kolam itu adalah pena kejadian untuk menulis sesuatu kejadian di alam raya ini. Jadi alam raya ini hakikatnya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditulis di sana, di kolam, namanya kolam, yaitu pena kejadian. Bagian kedua dari Nur Muhammad, Allah menciptakan Lauh Mahfudz. Lauh Mahfudz itu apa? Lauh Mahfudz yaitu pasangan dari kolam yang akan bekerja sama dalam menulis segala aturan. Jadi bagian pertama dari pembelahan Nur Muhammad tadi, tercipta kolam atau pena kejadian. Dan yang kedua yaitu Lauh Mahfudz, yaitu tempat tulisnya, tempatnya untuk menulis. Saumpami ten dunya niki kertas kali pulpen kan. Rahasia dan jalur hidup alam raya dan seisinya. Jadi kolam dan Lauh Mahfudz itu menulis semua kejadian, semua aturan, rahasia dan jalur hidup alam raya seisinya beserta kodok dan kodar yang menyertainya. Jadi kok enten menungso kok ngomong ya Allah kok ditakdirno koyok ngene. Niku berarti tiange tasik dereng paham hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan meniku
kita harus sendika dawuh marang takdire Gusti Allah. Karena apa? Semua kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Semua kejadian itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, diatur oleh Allah beserta kodok dan qadar yang menyertainya. Bagian yang ketiga dari Nur Muhammad, Allah menciptakan ars, yaitu alam ketuhanan. Nantinya ditempati oleh makhluknya selanjutnya, yaitu para malaikat. Jadi Allah kemudian yang ketiga ini menciptakan ars untuk ditempati makhluk penghuni langit dan para malaikat. Bagian keempat dari pembelahan diri dari Nur Muhammad, Allah menciptakan asal-usul makhluk, yaitu akal. Akal itu makhluk tiba. Dan dari bagian keempat inilah menciptakan pengetahuan, cahaya, nyawa, jasad, sifat, ruh, dan semua malaikat termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, juga langit bumi beserta isinya. Jadi ini ars niku langit Allah, wilayah ketuhanan Allah. Ini langit niki langit bumi niki sing biasa enten pesawat lewat langit. Saged dibilang langit dunia. Gitu. Semua diciptakan dari bagian keempat Nur Muhammad. Maka ramailah alam ketuhanan dengan malaikat dan ruh-ruh suci. Ruh-ruh itu yang suci sing ten langit pun disebutaken ten Al-Qur'an niku wau. Maka ramailah alam ketuhanan dengan malaikat dan ruh-ruh suci yang selalu bertasbih di arsnya Allah. Jadi kejadian arsnya Allah atau tempat bersemayamnya Allah sudah ada 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi saderenge langit dunia diciptakan, terus bumi niki diciptakan, maka ars niku pun wonten jarak 50 tahun. Dan di tiang-tiang ars tertulis ribuan puji-pujian dari asma Allah, yang selain dibaca oleh penghuni ars, kalimat suci yang pertama ditulis oleh kholam niku pena wau, di atas Lauh Mahfuz adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dados ten tiang-tiang ars penyanggai langit dan alam ketuhanan niku wau, kalimat sing ditulis pertama kali niku wau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kalimat yang kedua yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Dados saumpami enten tiyang nggih meyakini suatu Bismillahirrohmanirrohim niku umpami yakini temenanan Bismillahirrohmanirrohim saged damel napa kemawon. Pokok keyakinane temenanan. Dan surat yang pertama kali muncul di alam raya adalah surat Al-Fatihah. Lalu dilanjut kemunculan surat Al-Ikhlas dan surat Yasin. Juga puji-pujian yang ada di tiang-tiang ars. Sak mantunipun bumi langit pun mantun, baru Allah niku nyiptakaken Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari 7 tanah yang ada di belahan bumi. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil 7 tanah itu. Lalu Allah berkata, Kun Adama. Maka terciptalah Nabi Adam. Allah memindahkan Nur Muhammad pada kening Nabi Adam. Lalu bersujudlah semua malaikat di depan Nabi Adam. Dan sempurnalah Nabi Adam dengan Nur Muhammad. Dadosipun Nabi Adam niku sakderenge diwujudaken saged hidup niku dilebeti Nur Muhammad dan keninge niki. Makanya bagi orang-orang ingkang
dititipi kali Allah ilmu kasyaf niku lek ningali tiyang saking keninge tengah-tengah alis nih dados niki alis dan tengah-tengah niki dipun tingali insyaallah niku mangke lek sing tiyang dititipi ilmu kasyaf pasti akan tahu pasti saged napa niku membaca pertanda-pertanda. Tapi bagi tiang-tiang sing dititipi Allah ilmu kasyaf, lalu bersujudlah semua malaikat di depan Nabi Adam dan sempurnalah Nabi Adam dengan Nur Muhammad. Dados ngeten, pada dasarnya semua ruh manusia dan jin sejatine niku sebelum ditaruh ke dunia niki semua niku menyembah Allah. Semua menyembah Allah ketika di alam ruh. Mereka selalu bertasbih dan ketika ditiupkan masuk ke dalam rahim ibu, manusia akan terlahir ke bumi. Mereka lupa dengan sumpah dan syahadatnya. Jadi ketika ruh niku suci di hadapan Allah, ruh niku bersyahadat, ruh niku taatan Allah, ketika dilebetaken ten rahime ibu ngantos dilahiraken ten donya, kata-kata ruh niku lali, ruh niku ingkar ten Allah. Dados ruh niku lali ten sumpahe bahwasanya di alam ruh niku wau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mau syahadat niku wau. Di alam ruh janji taatan Allah. Di alam ruh niku ngoten. Matur ruh sebelum dimasukkan dan rahime ibu. Ketika sampun dimasukkan dan lahir ke dunia, ruh niku wau lupa. Dan ketika mati niku baru ditangleti kali malaikat. Nopo sih lah niki sejarah talqin nih saking mriki. Sejarah talqin ngantos enten ketika Pak Mudin matur, "He mayit, kowe saiki wis manggen ning alam kubur. Mongko lek ana makhluk Gusti Allah wong loro, kowe aja ndredeg lan aja gemeter. Lek kowe ditakoni sapa pangeranmu, jawaban Allah." Lah niku sejarah ta mriki. Ketika sumpah ruh niku wau di alam ruh bahwasanya sumpah lek ingin mengabdi dan Allah, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka saat di dunia biasanya lupa dengan perlumuran dosa. Dan ketika mati, maka sumpah itu ditagih kembali kalih para malaikat niku wau. Lah niki sejarah talqin. Mangkane tiyang lek ning pejah Pak Mudin niku mesti nalkin niki wau. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Lah iku saestunipun pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama yang diucapkan ruh ketika masih di alam ruh. Ditanyakan kembali ketika berada di alam kubur. Dadosipun niku mengapa Nur Muhammad disebut dengan awal penciptaan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.